saja. Oke. Isim-isim yang dibaca rafa ya. Haiwan apa saja? Kenapa saja? Apa saja isim-isim yang dibaca rafa? Mubtada, khabar, terus fa'il, naibul fa'il, Terus terus isimnya kana, khabarnya inna, sama tawabe. itu fa'il. Kenapa saja? Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku. Apa i'rabnya fa'il? Rofa. Apa definisi dari fa'il? Definisi dari fa'il itu apa ya? Fa'il itu pelaku saja. Yang anda tahu sih pelaku gitu. Definisi secara lengkapnya ya. Apa itu fa'il? Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Iya, sahih. Maklum. Contohnya fa'il. Ada berapa macam fa'il? Fa'il ada dua macam. Yang pertama apa? Ada dua macam saja. Yang pertama Fa'il domir sama fa'il zohir. Contoh fa'il dohir. Fa'il zohir ya, ini seperti jalasa Ahmadu. Jalasa Ahmadu. Oke, jalasa kalimat apa? Kalimat fi'il. Maksudnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni itu. Ya, mabni apa, akhi? Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena berdomir dua. Masa gitu? Ayo, gimana alasannya kemarin? Kenapa fi'il madi itu mabni fathah? Karena itu bukan berupa apa ya, karena tidak kemasukan wawu jamak ataupun domir rofa mutaharik. Sahih, ahsan, Pak. Oke. Kemudian Ahmadu. Apa Ahmadu? Ahmadu kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya dengan doma. Isim tandanya dengan dom. Isim tandanya dengan apa? Jadi dengan menunjukkan nama tadi. Betul. Kemudian mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rabnya yang mana? Isim ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif berapa? Bila dua, yang alamiah plus wajan itu. Alamiah plus wajan. I'rabnya apa, Ki? I'rabnya rofa. Apa i'rabnya rofa? Karena menjadi fa'il. Fa'ilnya apa namanya? Fa'il zohir. Tanda rofanya dengan apa? Dengan doma.
karena isim ghairu munsharif. Sorry. Nah, kedua tadi namanya fa'il isim dhamir. Mana saja? Apa fa'il dhamir? Jalastu. Jalastu. Oke, mana yang jadi fa'ilnya? Itu dhamir, Dhamir apa? dhamir rafa mutaharrik. Iya, sahih. Mana? Baik, Suma. Nah, di sini ditambah lagi ya fa'il yang ketiga, yaitu namanya apa? Oh, itu namanya apa? Muawal, masdar muawal, masdar muawal. Ya, masdar mu'awwal. Gimana contohnya kalau fa'ilnya berupa masdar mu'awwal? Ini ngikut sini aja saja ya. Oh, nah, tadi Buat sendiri juga gak apa-apa kok, boleh. tadi nah, lupa. Oh, lihat sini aja deh. Ya juzu ayakata siro. Hmm? Ya, itu dari fa'il Itu mentakwil fiil menjadi masdar. berarti asalnya apa? Ya juzu an asalnya Ya juzu iktisorun. Ini sudah kamu pindah ini. Ya juzu al iktisoru. ya juzu al iktisar. Naam. Ya juzu kalimah apa? Juzu kalimat fiil Apa? fiil mudhari. Irobnya apa? Rafa Tandanya dengan apa? dengan dhamma. Kenapa tandanya dengan domah? Karena dia terbebas dari amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan doma, Oh iya. Kenapa dengan domah? karena fiil mudhari Rafa. Oh, sahih akhir. Karena fiil mudhari sahih akhir. Iya, artinya. Al-iktisar ini berarti posisinya jadi apa? Belum juga ini baru. Jadi fa'ilnya Fa'ilnya kalimah apa ini? yaktasiroh ini saja. Oke, yang ditakwilkan ke masdar lafat al-iktisaru kalimah apa ini? Oh, tadi kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya dengan al, Apa mabni? mu'rab. Yang mana? Mu'rab yang isim mufrad. Isim mufrad. I'rabnya apa? Mu'rabnya rafa. Tandanya Oh, mu'rabnya rafa tanya dengan doma. kenapa dengan doma? Karena isim mufrad. Kalau dilihat dari segi makrifat atau nakiroh, lafat ini makrifat atau nakiroh? Ma'rifat saja Makrifatnya dengan apa? dengan al. Oke. Kemudian kalau dari segi gendernya, mudzakkar apa muannas? Muzakkar Apa mudzakkar? karena tidak ada tanda-tanda muannasnya. Tamam. Kemudian kalau dari segi tasrifnya, jamid apa mustaq? Mustaq saja. Ya, yang mana? Masdar ghairu mim. Mim, wazannya apa ini? Iftial. Wazan fiilnya apa bunyinya? Ya kata soro, ya kata siru. Gimana?
Oh, ifta'ala yafta'ilu. Berarti fiilnya bunyinya apa? Yaqtasara yaqtasiru. Masa yaktasoro yaktasiru? Yaqtasara yaqtasiru. Apa wazannya? Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala. Berarti Yaqtasara yaqtasiru. yaknya dapat dari mana? Gimana saja? Yaknya dapat dari mana itu? Wazannya kan ifta'ala, ya kan? Nah, Gimana fi'il madu dari iktisor ini? iktasara yaqtasiru. Iktasoro. Antum tadi bilangnya yaktasoro yaktasiru. Iktasoro. Coba antum tasrif. Iktasara yaktasiru iktisaran wa muqtasaran fahuwa muqtasirun wa dzaka muktasarun iktasir la taqtasir muktasarun isim zaman makan. Oke, taman. Ahsanta. Oke, nah itu adalah fa'il. Isim yang dibaca rofa yang pertama. Kedua yang harus dibaca rofa apa? Namanya? Naibul fa'il. Naibul fa'il apa itu naib? Naibul fa'il itu apa ya? Apa? Isim yang kalau isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Majhul itu fi'il majhul. Ya, apa itu maksudnya fi'il majhul? Fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Iya. Gimana cara membuat fi'il majhul ini? Jika untuk fi'il madhi itu cuma awaluhu waktu siroma qabla akhiri. Contohnya apa? Contohnya fataha jadi futiha. Sahih. Lawannya majhul apa? Maklum. Maklum. Tayyib. Ini tadi fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari gimana? Fi'il mudhari itu cuma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Contohnya apa? Contohnya yaftahu jadi yuftahu. Yuftahu. Tayyib. Ada berapa macam naibul fa'il? Naibul fa'il itu ada 3. Apa saja? Ada itu isim dohir, isim domir, sama masdar muawwal. Contohnya, coba selain yang ada di sini. Buatkan contoh naibul fa'il yang isim dohir dulu. Contohnya yakni ukila asamaku. Ukilas samaku. Ukila. Artinya apa jadi ini? Ukilas samaku. Ikan telah dimakan. Mana naibul fa'ilnya? Asamaku. Jadi naibul fa'il isim apa? Isim mufrad. Naibul fa'ilnya jenisnya apa? Oh, ini zohir. Zohir. Kalau dari segi mu'rab mabninya asamaku ini mu'rab Mu'rab. Mu'rab saja. ya mu'rabnya yang mana? Isim mufrad. Coba dirubah ke tasniyah. Samakani. Gimana jadi? Samakan. Dimasukkan fi'il majhulnya. Oh. Tadi pakai apa? Oh iya. Ukila samakani. Fi'ilnya berubah.
Fi'il majhulnya berubah nggak? Berubah. Berubah? Kenapa berubah? Oh, enggak berubah berarti tadi. Kalau dia jumlah fi'liyah, mau berapa? Mau dia jadi naibul fa'il atau mau dia jadi fa'il, fi'ilnya itu tetap mufrad. Atau naibul fa'ilnya. Yang apa namanya? Yang menentukan berubahnya fi'il ini hanya mudzakkar atau muannas lafaz setelahnya aja. Kalau dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Kita menggunakan jumlah fi'liyah itu lebih simpel sebetulnya. Coba kemudian contoh dari naibul fa'il masdar muawwal. Oh, Apa contohnya? Yusanu ayyuqad dimu yaqaddima. Coba antum buat sendiri bisa nggak? Kalau masdar awal ya, bentar. Sepertinya agak sulit Ustazah. Agak sulit. Oke, sudah nggak apa-apa. Kok malah sendiri. Sebentar, saya coba ini. Hitam hitam manis itu yang Yuk coba ini yuk. Dari sini aja dulu lah. Ya, antum baca. Ya, akhi Zain. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Kita datang umur Haji Fat, tolong di mute dulu ya. Tanya Zain Iya. boleh tolong dimatikan dulu mikrofonnya antum supaya saya bisa dengar. Iya. Akhi Zain, coba ulangi. Arkanul Islami khamsatun. Arkanu kalimat apa itu? Arkanu kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya mudhof. Kemudian mu'rab apa mabni? Mu'rab. Nah, Mu'rab yang jamak taksir. ilah apakah Ma'rifat. ilah apakah Pak Taksir? Oh, Masih ingat nggak? Dulu kita pernah bahas ya. kasroh Ustazah.
Apa? Kasroh. Kasroh. Bagiannya apa? Af'alun. Af'alun. Baik. Kemudian i'rabnya apa itu? I'rabnya rofa. Pak, tandanya? Tandanya dengan dhammah Kenapa dhammah? karena jamak taksir. Ya, posisinya sebagai apa itu? Sebagai mubtada. Tada. Kemudian al-islami. Islami. Al-islami kalimat apa? Kalimat isim Malam Jumat ini. Kenapa? dengan al dan dibaca jar Oke, kenapa dibaca jer i'rabnya? karena jadi mudhof ilaih. Tadi dibawa pulang. Sahih. Kemudian ya khamsatun. Itu jadi khobarnya. Oke, i'rabnya apa berarti kalau khobar? Khobarnya rofa Pak, tandanya dengan apa? dengan dhammah Baik. Kenapa dengan dhammah? karena isim mufrad. Coba. Hajifat. Yang ini coba dibaca. Kita praktek tipis-tipis aja ya. Yuk, abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi salasatun. Salasun apa salah satun? Salasatun. Coba. Alamatu. Ini kalimat apa? Isim Tanda isimnya apa Abi di sini? ya. Tanda isimnya dhammah. Emang ada tanda isimnya dhammah? Isim tandanya ada ya dhammah. Alif dan ta itu muannas. Muannas ya. Ini tandanya isim, bukan tanda lafadz jamaknya. Tandanya isim apa saja Abi? Masih ingat nggak? Apa saja? Ada tan. Mubtada ya. Kedudukannya. Apa? Saya belum tanya kedudukannya Abi. Tanda isimnya katanya kata Abi alamatu ini kalimat isim ya kan? Ya. Pasti punya tanda. Nah di sini tandanya apa dia? Abi tahu ini kalimat isim dari mana? Gitu. Apa tandanya? Alif dan ta. Jamak Alif muannas. dan tak bukan tandanya isim Abi ya. Apa yuk? Karena diidofah. Diidhaf ya, mudhaf. Karena idofah ya. Kalau lafadznya itu mudhof atau idofah itu pasti kalimatnya kalimat apa? Pasti kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Sahih berarti alamatu. Kalimat isim tandanya apa Bi? Karena Dia mudhaf. diidofahkan. Sahih. Pastinya jadi apa Bi kalau dia diidofahkan? Ya. Posisinya apa? Kedudukannya ya. Ini kan tadi itu. Oke, ini kan tadi idofah ya kan? Nah, kalau idofah alamatu ini sebagai apa? Kalau susunan idofah. Dia sebagai kedudukannya ya. Ya. Ini kan tadi tanda isimnya karena lafadznya idofah ya kan?
Nah, sekarang saya tanya, kalau lafaz ini sebagai idofah itu terdiri dari apa, Abi? Ustazah, anak astazin awalan ladaya muskilah. Tafadhol, Akhi Zain. Ustazah, Ya. Oke, saya tulis di sini Abi Fath ya. Alatul bulugi salasun. Lafaz alamatu. Ini tadi katanya Abi apa? Kalimah apa? Isim. Sim. Nah, kemudian tandanya tadi apa, Abi? Damai ya. Mana tanwinnya nggak ada. Tandanya tadi apa? Mudhaf. Apa? Idofa. Nah, Abi masih ingat nggak? Idofah itu terdiri dari apa? Mudhaf ilaihi. Iya betul, ada mudhof dan Mudhaf ilaihi. nah, berarti lafaz alamatu ini jadi apanya? Mudhafnya. Jadi mudhof. Lafaz alamatu ini mu'rab apa mabni, Abi? Dia mabni ya. Mu'rab. Ayo Mu'rab. mu'rab apa mabni? Mu'rab? Yakin? Ya. Mu'rabnya yang mana berarti? Kalau lafaz ini mu'rab, mu'rabnya yang mana? Mu'rab yang mana, Abi? Itu. Karena dia idhaf. Mu'rabnya yang mana, yo? Macam-macam itu mu'rab. Masih ingat nggak? Isim Ini mu'rab. apa, Abi? Lafadznya bentuknya apa ini? Mufrad sama jamak. Jamak. Ya. Bentuk apa itu? Lafadznya bentuk apa? Tuh, ja. Ya. Apa, Bi? Ja. Jamak. Jamaknya jamak apa, Bi? Muannas salim. Jadi mu'rab itu ada banyak, Abi ya, macamnya. Kemarin kita sudah bahas tuntas semuanya isim-isim yang mu'rab. Caranya ini jamak mu'rab. Sekarang i'rabnya apa, Abi? Ya. I'rabnya apa? Alamatun mubtada'un. I'rabnya dulu. Saya belum tanya kedudukannya ya. I'rabnya dulu. Ini i'rab apa itu? I'rabnya apa, Abi? I'rab ada berapa? I'rab ada berapa macam i'rab? Ya. I'rab ada berapa i'rab? Bentar ya. Ya, i'rab ada berapa? Bukan ini ya. Macam-macam i'rab. I'rab I'rab apa Isim ini? fi'il.
I'rab apa ini yang saya tulis? Oh, rafa nasab jazam. Ya, ini macam-macam i'rab. Nah, berarti i'rabnya apa? Ini di rafa ya. Iya, betul, i'rab rofa. Tandanya dengan apa, Abi? Dhammah, Kenapa dengan dhammah? karena dia mubtada. Iya, betul, karena mubtada. Mubtada yang mana? Tadi ada berapa macam, Abi? Coba kita lihat lagi di ini. Mubtada. Isim mu'rab, isim mabni. Ayo, mubtadanya yang mana kira-kira ini? Mubtada Ya, isim Jam. mu'rab, apa mubtada yang mabni? mubtada. Isim mu'rab ini ya. Isim mu'rab. Mu'rab. Betul. Kemudian isim mu'rabnya yang mana? Mufrad, musanna, apa jamak? Dia jamak muannas. Ya, betul. Jadi lafaz alamatu kedudukannya sebagai mubtada ya. Mubtadanya yang apa? Mu'rab. Pada jamaknya apa? Jamaknya adalah jamak muannas salim. Itu ya. Ini cara menganalisis atau mengirap satu lafaz atau lafaz. Ya, mengirap lafaz satu persatu ya. Nah, kemudian lafaz al-ghuluwi. Ya. Al-ghuluwi jadi apa? Al-ghulugi mudhafun ilaihi. Mudhofun ilaih. I'rabnya apa Bi kalau mudhof ilaih itu? Majrurun bil kasrah zahirah. Kenapa dengan kasroh itu Abi? Karena dia jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu tandanya dengan apa Abi? Dijar dengan Tidak, lafadznya. Jamak mudzakkar itu kan punya tanda lafadznya kan? Apa tanda lafadznya jamak mudzakkar salim itu? dia bidam apa marfu, Apa tandanya ini? bukan muzakkar, jamak taksir. Salah. Salah nih. Ini bukan jamak Abi ya. Ini adalah isim mufrad ya. Jadi afwan ya jamak ya, jamaknya jamak taksir. Maaf saya yang keliru. Ya betul, jamak tapi bukan mudzakkar salim ya, tapi jamaknya adalah jamak Taksir. taksir. Nah, sekarang macamnya yang mana? Ilah apa kasrah ini? Payo. Ya. Nah, kalau ini jamak taksir, ini jamak taksir yang mana? Apa yang kilah? Apa yang kasroh? Yang belum. Maksudnya kila dan itu gimana? Enggak tahu. Yang Yang kasroh ya. sedikit apa yang banyak? Jadi ada wazannya. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan ya wazan-wazannya itu. Jadi ini yang kasroh Abi ya, karena wazannya adalah dulu ya kan?
Ulun. Jadi kalau ada lafaz jamak taksir bunyinya berwazan fi'ulun ya, berarti ini namanya jamak taksirnya adalah jamak taksir yang kasroh. Itu mafhum Abi? Yang umum ya, banyak kebanyakan. Bukan, bukan juga. Ini macam-macam atau jenis-jenis jamak taksir. Ada kelas dan kasroh. Kenapa ada nama killa dan kasra? Killa berarti sedikit berarti. Kalau secara definisi untuk jamak taksir yang kilah ini biasanya kalau dihitung angkanya itu dari mulai 3 sampai 10. Jadi kalau banyak kan berarti bisa dihitung ya Bi ya. Kalau dia itu masih terhitung angka 3 sampai 10 berarti dia masuknya ke jamak kilah. Tapi kalau dia itu sudah banyak ya berarti ini kan 10 berarti dimulai dari 11 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, itu berarti jamaknya ikut yang jamak taksir. Dan ini punya wazan-wazan ya, punya pola. Jadi ini harus kalau yang itu ada 4 wazan yang masyhur ya. Gitu, Abi. Nah, yang intinya jamak taksir gitulah ya. Kalau rofa dengan domah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Nah, ini cuma tambahan aja supaya tahu macam-macam dari jamak taksir gitu Abi ya. Abi. Baik, lanjut yang terakhir lafaz apa ini? Salasun. Salasun ini berarti jadi apa posisinya Abi? Kedudukannya apa? Khobar. Berarti i'rabnya apa Bi kalau khobar? Amrun marhum bidammat zahirah. Iya, khobarnya jenisnya apa Bi? Coba masih ingat enggak? Salasun. Saya bukakan. Khobar yang mana coba? Khobar jumlah. Khobar yang mana? Mufrad. Apa? Mufrad dia. Iya, khobar mufrad. Kenapa? Karena khobarnya ada satu gitu aja ya. Mufrad kan artinya satu ya kan? Nah, kalau dalam sebuah jumlah khobarnya ternyata hanya ada satu, Jumlah. berarti nanti ada khobar yang lebih dari satu dong. Itu iya betul ada. Nanti masuknya mana? Masuknya yang ghairu mufrad ini. Kalau dalam jumlah ada 2 khobar. Nah, kalau cuma ada satu ya berarti mufrad. Nah, berhubung di sini khobarnya kan cuma satu aja kan ini ya, cuma lafaz salasun aja, nggak ada lafaz yang lain. Khobarnya yang menjadi khobar, ya udah berarti ini namanya khobarnya khobar apa Mabi? Atau istilahnya dari khobar mufrad adalah bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Oke, gimana Abi? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Gimana? Hukum? Alhamdulillah. Mau dilanjut Abi? Iya. Coba Abi lanjutkan.
tamamu khamsa asharata sanatan fi zakat. Oke, coba. Setelah kata mamu, di situ jadi apa kedudukannya, Abi? Tamamu mubtada, kedudukannya mubtada. Mubtada? Berarti khobarnya yang mana kalau dia mubtada? Tamamu khamsa asharata. Ini sibul jumlah fi zakari. Bukan, Abi ya. Nah, Tamam. diperhatikan di sini. Di sini ada rincian atau ada hitungan. Salasun ya kan? Iya. Ada angka satu. Oh iya. Ini nggak disebut ya bahasa Arabnya angka satunya, tapi secara kedudukan boleh juga kita. Badal ya. Jadi mubtadanya yang al awalu ini. Nah, tamamu ini bukan mubtada. Dia malah jadi apa? Khobar. Kabar mim mubtada masuk ya. Ya betul. Jadi mubtadanya di ya terselama dibuang apa istilahnya ya dibuang Iya. khobarnya. Kemudian selain dia jadi khobar, kedudukannya jadi apa, Abi? Salasun. Apa? Selain dia jadi khobar, dia jadi apa posisinya? Tamamu khamsa asyrata. Bisa badal ya. Ya boleh. Badal dari apa tadi? Salasun. Alasu. Terus khamsa asyrata ini jadi apanya, Abi? Bisa asharata. Jadi apa? Ini tamamu idhaf mudafun khamsa asharata, jumlahnya itu fi zakari mudafun ilaih. Oke. Sebentar, Abi izin ya.
Oke. Apa Bi? Jadi apa tadi? Khamsa asyaratanya? Pawon. Tamam khamsa asyarat ini ya. Ya. Jadi apanya? Khamsa asyara itu mudhaf ilaih. Sanatannya sebagai apa Abi? Sanatannya sebagai apa? Kalau Tamyiz ya. Sebagai kalau ada angka belasan, maka waktu setelahnya itu jadi pasti jadi apa? Jadi tamyiz. betul. Jadi sanatan itu jadi tamyiz. Lidzakari wal unsa. Zakari wal unsa. Apa? Jermaj. Jar majrur. Iya, sahih. Oke, sampai dulu Abi ya. Kita